adik-adik, selamat pagi. Kita mau berjumpa lagi ya. Kita mau ibadah bareng-bareng. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau sama-sama doa dulu yuk. Kita kasih sikap yang terbaik untuk Tuhan. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau telah memberikan kami kesempatan yang terbaik Tuhan, untuk kami sama-sama bisa memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Tuhan Engkau dapat memberkati kebaktian kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kakak ajak kalian untuk bangkit berdiri yuk, biar kita lebih semangat lagi. Karena kakak yakin dan percaya ya, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita ya, walaupun kita ibadah secara online. Oke? Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Tangannya ya. Adik-adik, mari kita tetap berdiri ya. Kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan ya. Kita pakai gerakan ya. Kakak persilakan kalian untuk duduk. Kita mau sama-sama untuk memuji Tuhan ya adik-adik. Kita mau sama-sama
sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau kasih sikap yang terbaik untuk Tuhan. Ajak kalian untuk sama-sama kita berdoa yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan, karena kami telah beri kesempatan Tuhan untuk dapat memuji dan menyembah Engkau. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu dari kakak-kakak kami Tuhan. Kau pakai kakak yang akan menyampaikan firman dan juga Kau pakai kami Tuhan. Kau memberkati telinga, hati, dan pikiran kami ya Tuhan untuk fokus terhadap Engkau. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Wah, pagi hari ini semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya nih. Kakak punya 2 warna nih. Ada di sebelah kanan kakak dan di sebelah kiri. Menurut pendapat adik-adik, warna manakah yang menggambarkan kerajaan sorga? Wah, cepat sekali adik-adik pilihnya. Hebat. Adik-adik pasti memilih yang kanan ya. Iya, memang benar. Kerajaan sorga digambarkan sebagai terang. Karena kerajaan sorga berasal dari Allah. Allah adalah terang. Adik-adik masih ingat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Doa Bapa kami. Iya, di dalam doa Bapa kami,
ada yang berbunyi seperti ini. Datanglah kerajaanmu. Ya, ingat adik-adik? Iya, adik-adik ingat semua. Terus adik-adik, di akhir doa Bapa kami juga dikatakan, sebab engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Wah, Allah kita hebat ya. Allah kita yang punya surga. Dan Allah kita ingin kita semua masuk ke dalam kerajaan surga. Kita semua menikmati sukacita bersama Allah di surga. Oleh karena itu, Allah mengutus Tuhan Yesus ke dunia ini untuk mengampuni kita semua adik-adik ya, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, adik-adik, sebentar kita akan menyimak video tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, yaitu perumpamaan tentang pesta perkawinan anak domba. Ya, adik-adik, yuk kita simak sama-sama. Adik-adik duduk yang manis ya. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Adik-adik, kita sudah simak video cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi ada kelompok yang pertama, orang-orang yang diundang oleh raja untuk datang ke perjamuannya, tapi mereka menolak. Mereka tidak peduli. Mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Bahkan mereka membunuh hamba utusan dari raja itu. Wah, jahat sekali ya adik-adik ya. Adik-adik, dalam perumpamaan tadi,
undangan dari raja menggambarkan tawaran Allah atas surga yang Tuhan tawarkan kepada kita. Ya. Golongan yang pertama, orang-orang yang tadi yang pertama menolak tawaran dari Allah untuk masuk ke dalam surga. Bahkan mereka membunuh hamba utusan raja, adik-adik. Jahat sekali ya adik-adik ya. Padahal Tuhan Allah punya rencana yang indah buat kita. Tuhan Allah sayang kepada semua manusia. Tuhan ingin semua manusia masuk ke dalam surga. Sayang sekali. Orang-orang yang pertama menolak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Akhirnya Allah membinasakan mereka. Dan golongan yang kedua adik-adik, mereka menerima undangan dari raja. Mereka mau masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi adik-adik, ternyata ada orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Mereka masih menggunakan pakaian yang kotor. Adik-adik, mereka tidak menggunakan pakaian yang bersih, yang indah. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang tidak mengenakan pakaian pesta diusir oleh raja, diusir keluar dari istananya dan dicampakkan ke dalam api, ke tempat orang-orang yang menderita. Wah, adik-adik, kalau di surga, kalau kita menerima undangan dari Tuhan dan kita mengenakan pakaian pesta, kita akan bersuka cita bersama Allah. Siapa adik-adik yang mau bersuka cita bersama Allah di surga? Oh, kakak juga mau loh adik-adik. Nah, adik-adik, kalau kita sudah menerima undangan dari Allah, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Kita seharusnya membuang dosa-dosa kita, meninggalkan dosa-dosa kita, dan hidup baru. Hidup yang baik. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Pakaian yang kotor tadi menggambarkan hidup kita yang penuh dengan dosa. Kita melakukan dosa, kita lepaskan dosa itu, kita tinggalkan dosa, dan kita hidup mengenakan pakaian yang baru, pakaian yang indah. Kita hidup tidak melakukan dosa lagi. Kita berusaha ya adik-adik untuk melakukan kehendak Tuhan. Adik-adik, undangan dari Tuhan itu seringkali Tuhan berikan loh kepada kita. Contohnya saat sekarang ini, waktu ibadah sekolah minggu, waktu firman Tuhan diberitakan, Allah mengundang kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mungkin adik-adik, mungkin kakak juga melakukan dosa tanpa disengaja, ya adik-adik. Nah, saat firman Tuhan disampaikan, Tuhan ingin kita bertobat dan kita kembali kepada Tuhan dan mengenakan pakaian yang baru supaya kita bisa masuk ke dalam pestanya Tuhan, bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Adik-adik mau ya, kakak juga mau kita sama-sama belajar hari ini untuk setiap saat kita diingatkan, saat kita menerima undangan dari Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, kita mengenakan pakaian pesta agar kita layak, agar kita dapat bersuka cita bersama-sama Tuhan di surga. Amin ya adik-adik ya. Oke, saatnya sekarang kita akan mengucapkan ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari Wahyu 19 ayat 9 yang berbunyi, "Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba." Sekali lagi ya, Wahyu 19 ayat 9.
Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Amin. Adik-adik, kita semua sudah diundang ke perjamuan kawin anak domba. Sudah selayaknya kita mempersiapkan diri kita. Kita mengenakan pakaian pesta. Artinya kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan melakukan dosa lagi. Amin ya adik-adik ya. Oke, saatnya sekarang kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, kita tutup matanya. Allah Bapa yang sangat baik, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih atas undangan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mau masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami mau bersukacita bersama-sama Allah di sorga. Tuhan, kami mau mengenakan pakaian pesta dan kami mau meninggalkan dosa kami dan kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Jadikan kami anak-anak yang berkenan kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, password kita hari ini adalah aku mau menerima undangan dari Allah. Aku mau menerima undangan dari Allah. Kirimkan password ini ke bunda kelas kalian masing-masing, oke? Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, saatnya kita bermain game tebak binatang yang ada dalam Alkitab. Catat jawaban kamu ya. Mari kita mulai. Binatang ini berbunyi setelah Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Binatang ini berbunyi pagi hari. 2. Belajarlah dari binatang ini. Mereka sangat rajin bekerja. Mereka selalu berbaris rapi. 3. Binatang ini dipakai Yesus. Orang-orang bersorak-sorai saat Yesus menaikinya. 4. Binatang ini menggambarkan kasih Tuhan. Binatang ini sangat besar dan kuat. Dia terbang di atas badai. 5. Binatang ini merupakan salah satu tulah yang terjadi atas bangsa Mesir. Makanannya adalah daun. Adik-adik kirimkan jawaban kalian ke bunda kelas. Sampai jumpa lagi. Mari adik-adik, sekarang kakak undang kalian untuk bangkit berdiri dan tadahkan tangan ya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Aku anak raja.